Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Bilal Ibnu Rawi, biasa dipanggil Bilal, dengan nomor induk mahasiswa 24B505051027. Saya sebagai mahasiswa jurusan Manajemen Perkeretaapian di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti ingin menjelaskan tentang grafik perjalanan kereta api atau GPK. Bagi kalian yang baru mempelajari tentang perkeretaapian, pasti istilah GPK sudah tidak asing lagi didengar. GPK itu pengertiannya apa? GPK atau grafik perjalanan kereta api adalah pedoman pengaturan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, jarak antar stasiun, kecepatan kereta api yang diizinkan, waktu tempuh, dan posisi kereta api mulai bersilang dan disusul. Di sini saya mengambil contoh GPK tahun 2025 dari stasiun Duri sampai stasiun Tangerang, dari stasiun Batu Ceper sampai stasiun Bandara Soekarno-Hatta, dari stasiun Tanah Abang sampai stasiun Merak, dan dari stasiun Krenceng sampai stasiun Anyer Kidul. Di sini saya mengambil contoh GPK yang sudah diberlakukan sejak 4 bulan yang lalu, yaitu bulan Februari tanggal 1 di tahun 2025. Ada beberapa hal yang harus dibuat dalam GPK. Yang pertama, di sini ada nama stasiun, contohnya stasiun Duri, Grogol, Pesing, sampai seterusnya. Kemudian di sini ada letak kilometer stasiun, ini angka yang menunjukkan letak kilometer stasiun. Misalnya stasiun Grogol berada di kilometer 1850 dan stasiun Rawabuaya berada di kilometer 9241. Kemudian di sini ada angka yang menunjukkan jarak antar stasiun, misalnya jarak antara stasiun Bojong Indah dan stasiun Rawabuaya adalah ini 1557. Kemudian di sini ada angka yang menunjukkan puncak kecepatan kereta api yang diizinkan. Angka 75 ini menunjukkan angka kecepatan kereta api yang diizinkan dari stasiun Duri sampai stasiun Tangerang. Kecepatan secara umumnya adalah 75 km per jam atau kecepatan maksimalnya ini. Kemudian ada kilometer tertentu yang mengharuskan kereta api kecepatannya dibatasi. Contoh, dari kilometer 273 sampai kilometer 567, kecepatan kereta api dibatasi hanya sampai 60 km per jam. Kemudian setelah kilometer 567 baru kereta api kecepatannya bisa mencapai kecepatan maksimal yang sudah ditentukan oleh GPK, yaitu 75 km per jam. Kemudian contoh lagi, contoh GPK dari stasiun Tanah Abang sampai stasiun akhir, yaitu stasiun ini Merak. Contoh ya. Dari kilometer 112.700 sampai kilometer 113.100, kecepatan kereta api dibatasi hanya sampai 50 km per jam. Dan angka 80 ini merupakan kecepatan secara umum atau kecepatan maksimal dari stasiun ini Rangkas Bitung sampai stasiun akhir, yaitu stasiun Merak. Kecepatan maksimalnya atau kecepatan secara umumnya adalah 80 km per jam. Oke, selanjutnya. Kemudian ini angka yang menunjukkan jari-jari rel lengkung minimum dalam meter. Kemudian di sebelahnya ada angka yang menunjukkan tinggi letaknya stasiun dalam meter dari permukaan air laut. Contoh, stasiun Rawabuaya berada di ketinggian 6 meter dari permukaan air laut. Contoh lagi, stasiun Tangerang berada di ketinggian 18 meter dari permukaan air laut. Kemudian di sini ada angka yang menunjukkan jam atau waktu Indonesia bagian barat. Ini jam 8, jam 9, jam 10,
jam 11, dan jam 12. Interval waktu perjalanannya 1 jam ya guys, 1 jam. Kemudian ini adalah garis perjalanan kereta api yang saya tunjuk ini. Garis perjalanan kereta api disertai dengan nomor kereta api. Nah, ini nomor kereta api. Ada nomor kereta api 319, 320, 313, dan 2651. Kalau garisnya putus-putus seperti ini dan nomor kereta api dikotakin seperti ini garis perjalanan kereta api barang. Dan sebaliknya, kalau garisnya menyambung seperti ini dan nomor kereta api dibuletin seperti ini adalah garis perjalanan kereta api penumpang. Kemudian kapan kita bisa mengetahui bahwa garis perjalanan kereta api menunjukkan kereta api berhenti di stasiun tertentu? Oke, sekarang saya ingin mengambil contoh garis perjalanan kereta api dengan nomor KA atau kereta api 320. Teman-teman bisa melihat bahwa garis perjalanan kereta api 320 bentuknya menjadi horizontal seperti ini. Di garis horizontal ini yang menunjukkan stasiun apa ya? Coba kita lihat ya. Stasiun ini Jambu Baru. Maka artinya garis perjalanan kereta api dengan nomor 320 menunjukkan kereta api dengan nomor 320 berhenti di stasiun Jambu Baru pada pukul 10:19 menit dan berangkat lagi pada pukul 10:21 menit. Ini adalah angka satuan menit. Ini menit kedatangan kereta api 320 dan ini adalah menit keberangkatan kereta api dengan nomor 320. Begitu juga jika garis perjalanan kereta api dengan nomor 320 bentuknya menjadi horizontal lagi. Di garis horizontal ini yang menunjukkan stasiun Catang, maka artinya garis perjalanan kereta api dengan nomor 320 menunjukkan kereta api dengan nomor 320 berhenti di stasiun selanjutnya, yaitu stasiun Catang pada pukul 10:27 menit dan berangkat lagi pada pukul 10:29 menit. Nah, seperti itu cara bacanya. Sekarang kalian sudah bisa membaca GPK kan? Begitu juga kalau teman-teman ingin membaca garis perjalanan kereta api yang lain, cara bacanya seperti itu. Kalau garisnya menjadi horizontal, di garis horizontal yang menunjukkan stasiun, maka artinya garis tersebut menunjukkan kereta api berhenti di stasiun tertentu. Kemudian di sini ada gambar emplasemen stasiun. Bisa dilihat oleh teman-teman. Ini emplasemen stasiun Tanah Abang, Kebayoran, sampai seterusnya, yaitu stasiun paling ujung barat di Pulau Jawa, yaitu stasiun Merak ini guys. Tuh. Kemudian grafik perjalanan kereta api itu dibuat oleh pemilik prasarana perkeretaapian, dalam hal itu pemerintah atau Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan grafik perjalanan kereta api diimplementasikan oleh PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. PT KAI wajib menggerakkan perjalanan kereta api sesuai GPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal itu Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekian penjelasan dari saya tentang grafik perjalanan kereta api. Semoga penjelasan dari saya tentang GPK bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang ingin mempelajari tentang perkeretaapian. Apabila teman-teman ingin bertanya seputar perkeretaapian, teman-teman silahkan komentar saja di kolom komentar. Baik teman-teman, video pembelajaran dari saya akan saya cukupkan sampai di sini saja terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.